Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kemudahan dalam banyak kebaikan yang diberikannya kepada kita, utamanya kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan iman. Kemudahan untuk melakukan sebab-sebab yang menyempurnakan iman kita insyaallah, dengan terus kita mempelajari petunjuknya, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits yang sahih dari Rasulullah SAW berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bertemu kembali di dalam lanjutan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan memulainya dengan pembahasan masalah yang paling penting di dalam Islam, yaitu bagaimana kaidah-kaidah yang benar dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, dalam ma'rifatullah, mengenal keagungan dan kebesaran Allah, mengenal kemahaindahan nama-namanya dan kemahatinggian sifat-sifatnya. Ya, kita masih dalam pembahasan kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, buah karya dari Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan di awal-awal keterangan beliau di kitab ini tentang bagaimana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka dalam mengimani, dalam beriman kepada Allah. Bagaimana keimanan ini menyelamatkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan yang paling parah karena berhubungan dengan landasan utama Islam, yaitu masalah iman, masalah tauhid. Makanya beliau terangkan sampai di pertemuan terakhir kemarin telah kita baca keterangan beliau, ya, bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang Dia nyatakan tentang dirinya yang maha mulia di dalam firman-Nya surat Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Berarti wajib untuk meniadakan segala bentuk at-tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluk,
dalam hal-hal yang khusus bagi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat-sifat terpuji, yang semua itu sesuai dengan kemahaagungannya dan kemahabesarannya. Sedangkan makhluk meskipun dia memiliki sifat, tapi tentu saja sifat makhluk sesuai dengan kekurangan dan kelemahannya sebagai makhluk. Selanjutnya Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan, fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu wala yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi. Kalau dalam kalimat sebelumnya, ya, kita wajib menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk, dan kita wajib mensucikan Allah tanpa menolak sifat-sifatnya. Itsbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Itu istilah dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan ringkasan dari kaidah ini. Menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dan mensucikan Allah dari segala kekurangan tanpa menolak sifat-sifatnya. Karena menetapkan tidak mesti menyerupakan. Kita menetapkan karena Allah menetapkan bagi dirinya, dan kita tahu Allah lebih tahu tentang kemahamuliaan dirinya. Dan merupakan sikap yang sangat lancang ketika Allah menetapkan sifat kesempurnaannya, kemudian ada orang yang menolak dengan mengatakan ini tidak masuk akal, ini mengandung konsekuensi buruk, seolah-olah firman Allah itu diturunkan untuk membingungkan manusia. Masya Allah, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, harusnya kita menerima dengan lapang. Justru harusnya kalau ada ucapan manusia, wajar kalau kita curigai, periksa, ucapan ini benar atau salah. Ucapan ini tidak masuk akal, mungkin ucapan manusia tidak akan sempurna. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala, ya, waman asdaqu minallahi haditha, siapakah yang lebih benar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala ucapannya? Nurun wa kitabum mubin, firman Allah atau Al-Quran adalah cahaya dan kitab yang memberikan penjelasan. Yang seperti ini harusnya kita langsung terima. Tidak boleh kita menyikapi Al-Quran seolah-olah kita mencurigainya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya sifat-sifat, kita wajib menetapkannya, tapi tetap ya, dengan kita mengatakan menetapkan sifat-sifat itu tidak mesti menyerupakannya. Karena sifat itu kita tetapkan sesuai dengan siapa kita sifati. Kalau untuk Allah Subhanahu wa taala kita katakan ini sifat-sifat kemahasempurnaan, sifat-sifat kemahatinggian, tidak ada kekurangan padanya dalam semua segi, dalam semua sudut pandang. Seperti makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki pensifatan yang maha tinggi. Apa artinya al-matsalul a'la? Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ai al-kamalul mutlaqu min kulli wajhin wa huwa mansubun ilaih. Kesempurnaan yang mutlak, tidak terbatas, dari semua segi. Jadi tidak boleh kita membayangkan atau menetapkan ketika, ya, jadi tidak boleh kita memakai kaidah-kaidah yang kita pahami untuk makhluk ketika kita membicarakan tentang sifat-sifat Allah. Dan sudah berkali-kali kita contohkan, menetapkan sesuatu tidak mesti menyerupakan. Di kalangan makhluk, sesuatu yang sama lafadznya bisa beda-beda hakikatnya. Ini sudah sering kita contohkan. Ya. Kalau kita ingin mengatakan sesuatu yang misalnya besar, kalimat besar ini bisa apa? Relatif. Ya.
Besarnya manusia beda dengan besarnya misalnya binatang-binatang yang besar kayak gajah atau badak. Kalau kita membayangkan misalnya ada seorang yang tingginya 2 meter, berat badannya 150 kilogram. Orang seperti ini besar apa tidak? Kita katakan besar. Tapi bandingkan dengan gajah yang orang seperti ini, jadinya apa? Kecil. Ya, jadi kalimat besar itu bisa ya berbeda-beda untuk satu makhluk dari makhluk yang lain. Kalau misalnya kita pernah melihat seekor semut yang sebesar handphone, kira-kira ini besar apa kecil? Wah, kita akan lari semua. Ada semut sebesar handphone, takut, iya kan? Semut kita katakan besar, tapi untuk manusia ini kan kecil sekali sebenarnya. Dibandingkan sama kucing saja masih kecil. Tapi kita katakan untuk seperti ini binatang yang biasanya kecil kita katakan besar. Jadi besar itu bisa berbeda-beda. Ini di kalangan makhluk, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Jadi sifat itu kalau kita tetapkan tidak mesti menyerupakan. Karena kita menetapkannya dengan tambahan sesuai dengan kemahaagungan, kemahabesaran Allah, tidak sama dengan sifat makhluk. Adapun sifat makhluk sesuai dengan kekurangan dan kelemahannya sebagai makhluk. Ini caranya, dengan ini kita akan selamat. Kita menetapkan sifat yang pantas bagi Allah, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Kita mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan tanpa menolak sifat-sifatnya. Makanya kata Ibnu Taimiyah selanjutnya di sini, Ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak pernah menafikan atau menolak apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Bayangkan ini kecelakaan besar kalau dilanggar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifatnya supaya kenapa? Kita mengenal kesempurnaannya. Kenapa ini yang merupakan mayoritas isi Al-Qur'an? Karena ini perkara yang paling dibutuhkan dalam iman. Bagaimana kira-kira orang yang menolaknya akan bisa membenarkan imannya? Orang yang seharusnya ya, orang yang beriman, ketika dia tahu ini perkara yang penting dibutuhkan dalam iman, apa yang dia usahakan ketika menghadapi ayat-ayat seperti ini? Pahami dengan baik, terima dan benarkan firman Allah, tunduk kepadanya, kemudian pahami, yakinkan hati kita untuk mengimaninya dengan benar, akan selamat. Tapi mereka ini Masya Allah, sifat Allah ditolak, dikatakan tidak masuk akal atau diselewengkan maknanya. Mereka tidak mendapatkan cahaya dari Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan sebagai cahaya justru menjadi kegelapan bagi mereka karena salah faham, akibat dari tidak mengagungkan dalil, tidak mengagungkan ayat-ayat Al-Quran, akibat terlalu mendewakan akal tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dua perkara ini, menolak sifat-sifat Allah atau menyelewengkan kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya, sebenarnya ujung-ujungnya sama, inginnya menolak. Cuman kalau yang pertama ini menolaknya terang-terangan, kayak orang-orang Jahmiyah yang menolak semua sifat-sifat Allah. Yang kedua, dia ingin menolak secara halus, seolah-olah dia menetapkan lafadznya, nanti maknanya diselewengkan. Kayak sifat istiwa diartikan istaula. Istiwa artinya tinggi di atas arsy-Nya, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Aliyyu, maha tinggi. Mereka artikan istaula, menguasai. Masya Allah, bahasa Arab sampai kekurangan kata. Hanya untuk mengungkapkan satu kalimat harus pakai kalimat lain, seolah-olah bahasa Arab kekurangan kosakata. Terus yang berfirman ini siapa yang berfirman ini? Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya untuk menjelaskan atau membingungkan? Pasti untuk menjelaskan. Kenapa harus pakai bahasa-bahasa yang susah difahami? Inilah tuduhan mereka terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menurunkan Al-Qur'an untuk memberikan penjelasan kepada manusia. Bahkan tidak ada yang lebih jelas, lebih kuat petunjuknya dibandingkan firman-firman Allah, wahyu darinya.
Tapi kenapa kemudian diselewengkan maknanya seperti itu? Seolah-olah firman Allah ini disampaikan kekurangan kosakata, atau seolah-olah Allah Subhanahu wa taala takut menyampaikan sesuatu secara terang-terangan sehingga perlu diambil makna yang lain yang tidak sesuai dengan maknanya secara bahasa Arab. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qur'an diturunkan dengan apa? Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Jadi ini tidak diperbolehkan. Ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak meniadakan atau menafikan apa yang Allah tetapkan, sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, dan mereka juga tidak menyelewengkan, merubah-rubah makna kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Ini kita ketahui bersama adalah sifatnya, perbuatannya orang-orang Yahudi, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 46. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhihi. Di antara orang-orang Yahudi ada yang menyelewengkan kalimat-kalimat Allah, merubah kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya, menyelewengkan maknanya. Ini adalah perkara yang bisa merusak Islam. Kita bisa memalingkan satu lafaz dari artinya kalau ada dalil yang menunjukkannya. Ini yang dinamakan dengan ta'wil as-sahih, ta'wil yang benar. Contoh misalnya kita katakan as-salah. As-salah secara bahasa Arab artinya adalah doa. Tapi kita artikan salat dalam syariat, dalam pengertian syar'i adalah lebih dari sekedar doa. Dia adalah gerakan-gerakan yang khusus untuk ibadah kepada Allah, yang dimulai dengan bertakbiratul ihram, diakhiri dengan mengucapkan salam. Di dalamnya ada ruku, ada sujud, ada tahiyat, ada duduk di antara dua sujud dan yang lainnya. Kenapa kita artikan begini? Karena ada dalil yang menunjukkannya, yaitu perbuatan Rasulullah SAW dalam melaksanakan salat, yang kemudian beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Adapun kalau tidak ada dalilnya, maka Al-Quran dan Sunnah diturunkan dalam bahasa Arab, kita harus wajib memahaminya sesuai dengan penjelasan atau maknanya di dalam bahasa Arab. Dengan ini kita akan selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena kita menetapkan makna firman-Nya sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Makanya kalau kita baca kitab-kitab para ulama salaf tentang masalah akidah, khususnya dalam masalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka semua terkenal dengan pernyataannya, amirruha kama ja'at. Amirruha, maknakanlah, artikanlah ayat-ayat tentang sifat-sifat ini sebagaimana datangnya. Yakni ringkasnya, pahamilah apa adanya. Amirruha kama ja'at. Artikan sesuai dengan turunnya, tidak perlu banyak diselewengkan ke kanan maupun ke kiri, karena ini merupakan bahasa yang sangat jelas dan bahasa untuk memberikan petunjuk bagi manusia. Makanya disinilah kewajiban untuk kita mengimani Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, yakni dipahami dengan pemahaman yang benar. Makanya sudah kita ketahui dalam prinsip dasar pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran dan Sunnah itu pasti benar. Tapi pemahaman manusia bisa jadi salah. Pemahaman mereka bisa jadi salah, khususnya dalam misalnya ayat-ayat yang mutasyabihat, yang masih bisa ditarik ke sana dan kemari, yang kita ketahui maknanya yang benar kalau kita kembalikan kepada ayat Al-Quran yang lain atau hadis Rasulullah SAW. Disinilah kita butuh ilmu, butuh pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, generasi yang terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami makna dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ternyata tentang sifat-sifat Allah mereka tidak pernah mempermasalahkan.
Mereka tidak pernah menanyakan bagaimana sifat Allah. Mereka tidak pernah menyelewengkan maknanya. Mereka menerima dan mengimaninya. Kalau seandainya mereka mempertanyakan tentang sifat-sifat Allah, pasti akan banyak nukilan di dalam tafsir Al-Quran, buku-buku tafsir yang menukil ucapan para ulama salaf, atau buku-buku hadis, atau kitab-kitab yang memuat riwayat-riwayat para sahabat. Pasti akan banyak muncul apa? Pertanyaan mereka tentang ayat ini. Kenapa ayat begini menyebutkan sifat Allah ini? Kenapa ini tidak masuk akal ditetapkan? Kenapa ini begini? Tapi tidak pernah kita dapati mereka, ya dinukil dari mereka sikap-sikap seperti ini. Padahal para sahabat, kita ketahui, jangankan masalah akidah, masalah hukum yang mereka tidak pahami, mereka tanyakan kepada Nabi SAW. Antum ingat tentang ayat Al-Quran makna zalim yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur dan tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman, ya, merekalah yang akan mendapatkan keamanan dan selalu mendapatkan hidayah. Para sahabat, kalau ada yang mereka tidak fahami, ada perkara yang mereka masih ragukan dalam memahami Al-Quran, mereka adalah orang yang paling bersemangat untuk menanyakannya. Yakni menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Contoh hadis ini, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika turunnya ayat ini, sebagian para sahabat merasa berat. Bagaimana mungkin orang beriman tidak berbuat zalim? Seolah-olah tidak boleh berbuat salah sama sekali. Baru dia dapat keamanan, dan selalu dapat hidayah. Akhirnya mereka mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayyuna lam yalbis imanahu bidzulmin. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang bisa tidak mencampur adukan imannya dengan zalim, sama sekali tidak berbuat salah? Tidak mungkin. Akhirnya Nabi SAW jelaskan, laisa bidzalika innama huwa syirku. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ayat ini adalah syirik. Sebagaimana makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam ucapannya Luqman Al-Hakim, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Para sahabat menanyakannya dan dijawab oleh Rasulullah SAW. Banyak contoh-contoh dalam masalah ini. Ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa tentang masalah qasar salat. Dalam Sahih Muslim. Ya. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kalian sedang melakukan perjalanan di muka bumi, safar, maka tidak ada dosa bagimu untuk mengqasar salat. Meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tidak ada dosa bagimu untuk mengqasar salat kalau kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Seolah-olah ayat ini kan menjelaskan qasar hanya boleh pada waktu apa? Perang, tidak aman, takut diserang oleh orang-orang kafir. Satu saat Nabi SAW safar bersama para sahabat dalam keadaan aman. Beliau mengqasar salat. Para sahabat bertanya, ini kemuliaan mereka. Setiap ada masalah yang mereka tidak fahami, mereka tanyakan. Mereka berkata, sebagian dari mereka berkata, ya Rasulullah, ma baluna naksurus salata wa qad aminna. Wahai Rasulullah, ada apa kita mengqasar salat? Padahal kita dalam keadaan aman, tidak takut diserang oleh orang-orang kafir. Apa kata Rasulullah SAW waktu itu? Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Ini adalah sedekah dari Allah yang diberikan kepadamu, maka terimalah sedekah darinya. Contoh seperti ini banyak disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi untuk masalah sifat-sifat Allah mereka tidak pernah bertanya tentangnya. Menunjukkan ini jelas. Menunjukkan perkara ini harusnya kita sikapi dengan iman,
menerima dan mengimaninya dengan benar untuk menguatkan akidah kita, menguatkan iman kita, menguatkan tauhid kita. Inilah sikap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam menyikapi dalil-dalil seperti ini. Makanya seorang muslim yang benar-benar mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya dengan pemahaman para sahabat, maka dalam hal-hal yang dibahas oleh para sahabat mereka membahasnya. Dalam perkara-perkara yang tidak dibahas oleh para sahabat tidak boleh kita bahas. Kalau seandainya itu perlu dibahas, maka mereka sudah membahasnya sebelumnya. Mereka adalah orang yang mendapatkan rekomendasi radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Berarti Allah ridho terhadap pemahaman dan pengamalan mereka. Allah ridho terhadap apa yang mereka tanyakan dan apa yang mereka tidak tanyakan. Apa yang mereka bahas dan apa yang mereka tidak bahas. Itulah sebabnya Imam Al-Auza'i, Abu Amr Al-Auza'i dari kalangan tabi'ut tabi'in, menasihatkan kepada ahlu sunnah, seorang pengikut sunnah, ya, isbir nafsaka ala sunnati waqif haitsu waqafal qaum wa qul bima qalu wa kuffa amma kaffu anhu fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kaffu. Sabarkanlah dirimu di atas sunnah, bersabar, terus belajar, paham dan amalkan. Inilah yang akan mendatangkan, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah. Dan berhentilah ketika kaum, yakni para sahabat, berhenti. Kalau mereka tidak membahas, jangan bahas. Karena melampaui petunjuk mereka sesat, akan menyimpang. Ucapkanlah seperti apa yang mereka ucapkan dan tahanlah dirimu dari hal-hal yang mereka menahan diri darinya. Kenapa? Karena mereka itu ketika menahan diri, ketika tidak membahas sesuatu itu di atas ilmu, dan ketika mereka menahan diri itu di atas pandangan yang tajam, pandangan yang kuat tentang makna agama ini. Itu keadaan para sahabat. Mereka berhenti, bukan mereka orang-orang yang sebagaimana tuduhan orang-orang yang mendewakan akal para sahabat itu, ya, karena pikiran mereka masih pikiran yang akal mereka bukan akal yang tinggi katanya, seperti pikirannya orang-orang Badui, orang-orang kampung, makanya mereka tidak membahas masalah ini. Masya Allah, ya, dengan apa yang mereka istilahkan sebagai pikirannya orang kampung, mereka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang direkomendasikan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dipuji, kalau manusia beriman seperti iman mereka, mereka akan dapatkan petunjuk. Manusia akan dapatkan petunjuk. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kalau mereka, wahai para sahabat, kalau manusia beriman seperti iman yang kalian miliki, mereka akan dapatkan petunjuk. Tapi kalau mereka berpaling, maka sungguh mereka akan hidup di dalam perpecahan, di dalam kesesatan. Ini rekomendasi para sahabat. Dengan pemikiran mereka, mereka selamat dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuduhan mereka tidak benar. Para sahabat itu membahas atau tidak membahas semua berdasarkan ilmu dan semua berdasarkan dalil yang menunjukkan sempurnanya pemahaman mereka dan sempurnanya pengamalan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, masih membahas tentang prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berkata, wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Mereka tidak menyeleweng, melakukan al-ilhad, menyimpang dalam memahami nama-nama Allah dan memahami ayat-ayat Allah.
Inilah dua bentuk penyimpangan yang merusak pemahaman dan pengamalan manusia. Bayangkan kalau sudah masalah ilmu yang paling penting dalam agama diselewengkan, dipahami dengan menyimpang, dasarnya saja sudah rusak, bagaimana bangunan di atasnya akan baik? Kemudian menyeleweng dalam memahami ayat-ayat Allah, sebaik-baik petunjuk dipahami dengan pemahaman yang menyeleweng, bagaimana akan bisa meluruskan pemahaman, meluruskan akidah, meluruskan ibadah seseorang? Ini dua bentuk penyimpangan yang disebut dengan al-ilhad. Ya, al-ilhad secara bahasa antum tahu artinya adalah al-mail. Disitulah diambil kata-kata liang lahat. Liang lahat karena lubangnya dibuat agak serong ke arah mana? Ke arah apa? Ke arah kiblat. Ya. Adapun kalau asyik itu juga diperbolehkan, cuma lebih utama tadi lahat. Dibuat lubangnya di tengah-tengah. Ketika menguburkan jenazah, iya kan? Adapun liang lahat ya, dijadikan lubang tersebut ke arah kiblat. Taib. Berarti al-ilhad adalah menyeleweng atau menyimpang. Ini adalah digunakan dalam istilah agama biasanya untuk penyimpangan-penyimpangan yang berhubungan dengan kerusakan iman, kerusakan akidah. Kalau kita dengar istilah para ulama dikatakan mulhid misalnya, mulhid, orang yang menyeleweng, maksudnya ini orang yang parah kerusakan akidahnya. Contohnya seperti orang-orang zindik, ya, orang-orang yang membicarakan hal-hal yang mengandung makna kekufuran atau kesyirikan, orang-orang munafik, ya. Ini disebut dengan demikian keadaannya, sebagai orang-orang yang melakukan ilhad. Taib, tentang ilhad ini disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau ilhad tentang nama-nama Allah sudah kita ketahui, disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian, beribadahlah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ini menunjukkan keagungan memahami nama-nama Allah, karena ini adalah ketika dipraktekkan dalam ibadah menjadikan ibadah kita diridhoi oleh Allah. Semakin tinggi keutamaannya. Wadharu, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, penyelewengan dalam memahami nama-nama Allah, sungguh mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan. Ini ancaman besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini merupakan bukti ada orang-orang yang menyeleweng dalam melakukan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena tidak mungkin Allah mengatakan tinggalkan orang-orang yang berbuat ini, ternyata tidak ada yang melakukannya. Mustahil. Ya, ketika Allah mengatakan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan penyelewengan dalam memahami ayat-ayat Allah, menunjukkan mereka ini ada dan jumlahnya banyak. Dan berarti orang-orang yang beriman diingatkan jangan lakukan. Oleh karena itu kita harus paham agar kita menghindarinya. Taib, ilhad dalam nama-nama Allah, dalilnya itu. Adapun ilhad, penyelewengan dalam memahami ayat-ayat Allah, apa dalilnya? Firman Allah surat Fussilat ayat ke-40. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Sesungguhnya orang-orang yang menyeleweng dalam memahami ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah,
mereka itu tidak tersembunyi bagi kami. Allah mengetahui perbuatan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis samawat. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya, di bumi ini maupun di langit-langit. Allah Maha mengetahui. Apalagi orang yang menyeleweng dengan penyelewengan besar seperti ini. Jadi dua penyimpangan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena inilah penyimpangan yang paling merusak dalam keimanan manusia. Inilah sumber timbulnya semua penyimpangan-penyimpangan syirik, kufur yang sangat disayangkan di atas namakan Islam. Oleh karena itulah ini merupakan kewajiban kita menjelaskan kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita tentang akidah yang benar. Supaya mereka tidak terpengaruh dengan hal-hal yang merusak seperti ini. Karena sudah kita bahas tadi, rata-rata dibawakan di atas namakan Islam, padahal Islam berlepas diri darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Taib, jadi penyimpangan atau penyelewengan itu ada dalam memahami nama-nama Allah, juga ada dalam memahami secara umum ayat-ayat Allah. Tentu nanti kita akan bahas ini, termasuk ayat-ayat di sini mencakup ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, ataupun ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat syariat, yakni ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di dalam mushaf Al-Quran. Taib. Sekarang kita lihat yang pertama, al-ilhad, menyeleweng dalam memahami ayat-ayat Allah. Sebelumnya saya ingin ingatkan kepada antum kembali apa yang dulu saya pernah jelaskan tentang penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini adalah dosa besar. Bahkan tingkatan dosanya seperti apa? Tingkatan dosa orang-orang yang salah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tingkatannya seperti apa? Tingkatannya melebihi dosa perbuatan apa? Perbuatan syirik. Antum lupa atau tidak ingat? Bedanya apa lupa dan sama tidak ingat? Hah? Ini kelihatannya atau kalau nggak salah saya sudah pernah sampaikan lebih dari satu kali, atau mungkin saya yang lupa ya? Atau antum yang lupa ya, sama orang lupa jangan saling menyalahkan. Ala kulli hal, jadi penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sangat parah keburukannya, sampai-sampai diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini bisa melebihi dosanya perbuatan syirik. Gambaran secara umum seperti ini, ya, orang yang menyimpang dalam memahami hukum Allah, ada yang sampai syirik apa tidak? Jelas ada, iya kan? Apa hukumnya misalnya orang yang memperolok-olok hukum Allah atau menolak hukum Allah secara terang-terangan, mengatakan hukum Allah tidak pantas diterapkan lagi di zaman sekarang? Kufur, iya kan? Padahal hukum itu memang ya sesuatu yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Maka kalau itu berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tentu lebih tinggi lagi kedudukannya karena ini menyangkut langsung kemuliaan dan keagungan Allah. Saya pernah contohkan, kalau kita mengejek seseorang, kita sebutkan miliknya, kita katakan rumahnya jelek, mobilnya jelek, motornya jelek, pakaiannya jelek, dia akan marah. Tapi kalau kita sebutkan yang menyangkut langsung dirinya, sifat-sifatnya yang ada pada dirinya, lebih marah lagi.
Karena ini masih di luar dirinya kalau kendaraan. Tapi kalau sifatnya langsung menempel pada dirinya. Itu gambarannya. Makanya menyeleweng dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, tadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dosanya bisa melebihi perbuatan syirik. Itu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf. Udah adzan ya? Iya, adzan dulu kalau begitu ya. Afwan. Insyaallah kita akan teruskan nanti setelah selesai salat Isya ya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan sedikit pembahasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Tadi kita sudah sampai kepada dalil yang menyebutkan bahwa penyelewengan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bisa, dosanya tingkatannya bisa melebihi perbuatan syirik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf. Dan ini penafsiran dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Bada'iul Fawaid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Katakanlah wahai Rasulullah kepada semua manusia, innama hanyalah Rabbku mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, fawahish, fahisyah, yang terang-terangan maupun tersembunyi. Wal ithma, selanjutnya perbuatan-perbuatan dosa. Lebih tinggi lagi wal baghya, menganiaya tanpa alasan yang benar. Di atasnya lagi wa antusyriku, melakukan perbuatan syirik yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya. Di atasnya lagi wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan kamu berkata tentang Allah, membicarakan tentang Allah dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan ayat ini menyebutkan urutan-urutan dosa dari yang paling bawah sampai paling tinggi. Ternyata di atasnya syirik masih ada lagi yang lebih parah, yaitu berkata tentang Allah. Termasuk yang paling utama adalah tentang nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa ilmu. Makanya pembahasan ini pembahasan yang sangat khatir, berbahaya. Kalau orang hanya semata-mata menggunakan pertimbangan akalnya atau kedangkalan ilmunya. Kita saja menafsir atau mengartikan, kita ingin misalnya menerjemahkan nama Allah, itu kita harus hati-hati. Jangan sampai terjemahan ini tidak menunaikan makna maha sempurna atau maha indah dari nama-nama Allah. Kalau keindahan sekedar berarti indah, mungkin kita anggap kalimat atau lafaz ini indah, sudah kita artikan seperti itu. Tapi masalahnya ini maha indah, bahkan mencapai puncak dalam kemaha indahannya. Kan pengertian Asmaul Husna itu balighatun, mencapai puncak dalam kemaha indahannya. Tidak cukup cuma indah atau bagus saja. Tadi sifat-sifat Allah disebut apa? Al-kamalul mutlaq min kulli wajh. Tafsirnya Ibnu Katsir yang saya nukil tadi. Kesempurnaan yang mutlak, tidak terbatas dari semua sisi. Ini tidak sembarang. Itulah sebabnya kalau kita misalnya ingin mengartikan sesuatu, contoh kita sebutkan nama Allah Ar-Rabb. Biasa kita artikan dengan Tuhan.
Ya, ini kalau seandainya untuk sekedar mendekatkan, paling bagus kita sebut dulu nama Allah. Nama Allah adalah Ar-Rabb. Misal terjemahan wa qala rabbukum, dan Rabbmu berkata. Kita artikan Rabb atau Tuhan. Ya, ini sekedar pendekatan makna. Ini pun kita hati-hati. Kenapa saya pernah sebutkan bahwasanya tidak pantas kita misalnya menambah nama Allah dengan Gusti Allah. Tidak pas. Kalaupun artinya Gusti itu sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang diagungkan, Allah bukan cuma mulia, bukan cuma agung, Dia Maha Agung. Itulah termasuk penyelewengan dalam masalah ini, orang yang mengatakan Allah itu apa? Maha keren. Penyimpangan. Wallahi, termasuk penyimpangan dalam masalah ini. Tidak pantas. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dirinya dengan nama seperti ini. Kalau kita dalam bahasa kita keren itu sesuatu yang baik, Allah bukan cuma baik tapi Dia Maha baik. Kita harus hati-hati dalam menggunakan lafaz. Karena apa? Hukumnya seperti ini, bisa melebihi dosanya perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan perbuatan syirik itu hakikatnya terjadi juga karena berkata atas Allah tanpa ilmu. Orang-orang yang memberikan kepada makhluk sifat-sifat yang khusus bagi Allah, berarti kan dia mensifati makhluk tanpa ilmu. Berkata tentang Allah tanpa ilmu. Jadi perbuatan al-qaulu 'alallahi bila ilmin, berkata tentang Allah tanpa ilmu ini banyak menimbulkan kerusakan sehingga disebut dia dosanya lebih daripada dosa perbuatan syirik, sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Taib, kita mengingat waktu ya, saya ingin tambahkan satu penjelasan lagi yang berhubungan dengan ilhad, menyeleweng, menyimpang dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Saya akan nukilkan di sini penjelasan saya dengan ringkas yang disampaikan atau disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Al-Aqidatul Wasithiyah. Beliau sebutkan ada 5 bentuk, 5 model penyimpangan yang disebut dengan al-ilhad, menyeleweng dalam memahami nama-nama Allah. Ya. Yang pertama, an yusammallahu bima lam yusammi bihi nafsahu, menamakan Allah dengan nama yang Allah tidak berikan untuk dirinya. Kayak tadi, Maha keren itu. Ini penyimpangan yang pertama. Kalau di sini contohkan, kama sammahul falasifatu, seperti perbuatannya orang-orang ahli filsafat. Mereka menamakan Allah itu illatun fa'ilah, penyebab yang berbuat. Jadi mereka namakan demikian. Yakni tujuannya adalah untuk menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berbuat di alam semesta ini. Tapi kenapa harus pakai nama seperti ini? Kan cukup nama-nama Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Badi'us samawati wal ard, yang maha menciptakan langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Kan cukup. Ya. Kalau kita mencukupkan diri dengan dalil, maka itu menunaikan makna yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Kita akan selamat ketika menghadap Allah memakai atau menyebutnya dengan nama-nama yang disebutkan untuk dirinya sendiri dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang sahih. Sama dengan penamaan orang-orang Nasrani yang menamakan Allah dengan Bapa misalnya. Ini semua penyelewengan, penyimpangan, ilhad. Atau menamakan Nabi Isa misalnya Ibnullah, anaknya Allah, dan ini adalah penyimpangan yang sangat nyata. Jadi dikarenakan nama-nama Allah itu maha indah, maka tidak boleh kita menetapkan penamaan Allah itu dari diri kita sendiri, karena pikiran manusia atau apapun yang ada dalam pandangan akal manusia tetap terbatas. Tidak akan mungkin dia bisa menjangkau kesempurnaan dan kemahaindahan yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah SAW saja dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim pernah mengucapkan dalam doa beliau, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita ala nafsik,
Ya Allah, aku tidak mampu membatasi pujian yang pantas bagimu. Engkau adalah seperti pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Nabi SAW yang paling mengenal Allah sejak mengatakan seperti ini. Apalagi kita yang tentu tidak mengenal, ya, dan tidak akan bisa mengungkapkan pujian dan sanjungan yang pantas bagi Allah. Maka tidak boleh kita berkata tentang Allah hanya dengan pertimbangan akal kita. Yang kedua, an yunkira syai'an min asma'ihi aksul awal. Kebalikan yang pertama, mengingkari sebagian dari nama-nama Allah, baik mengingkari semua atau sebagiannya. Seperti pemahaman orang-orang Jahmiyah yang ekstrim. Mereka mengatakan Allah tidak punya nama sama sekali. Padahal Al-Quran mengatakan walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Ini jelas kekufuran yang nyata. Orang-orang Jahmiyah yang ekstrim itu mereka mengatakan Allah tidak memiliki nama sama sekali. Karena mereka punya kaidah yang sangat rusak. Kalau kita menamakan Allah dengan nama berarti menyerupakannya dengan makhluk. Ini semua sudah kita bahas adalah kaidah yang rusak dari asalnya. Dan ini sangat bertentangan dengan pertimbangan akal manusia, padahal mereka mengaku orang yang paling berakal. Baik, yang ketiga, mengingkari an yunkira ma dallat alaihi minas sifat, mengingkari sifat dari nama-nama Allah. Mengingkari kandungan sifat dari nama-nama Allah. Ini sebagian dari orang-orang Mu'tazilah, mereka hanya menetapkan nama tapi tanpa arti sifat. Jadi mereka mengatakan Allah itu As-Sami, maha mendengar, tapi Allah tidak punya pendengaran. Ya, ini jelas ucapan yang anak kecil saja menertawainya, apalagi orang yang dewasa dan berakal. Allah itu maha mengetahui tapi tidak punya pengetahuan. Masya Allah. Ya, keanehan yang sangat. Al-Basir, maha melihat tapi tidak punya penglihatan. Maha hidup tapi tidak punya sifat hidup. Bagaimana caranya seperti ini? Jadi mereka mengatakan nama ya nama saja, tidak perlu diartikan sifat. Maka jelas ini adalah satu penyimpangan yang sangat parah, ya, penyelewengan yang sangat nyata. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang sangat selamat sesuai dengan akal dan paling sesuai dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, As-Sami berarti terkandung padanya sifat dia memiliki pendengaran yang maha sempurna. Dia mendengarkan ucapan makhluknya sampai pun yang disampaikannya dengan berbisik-bisik karena sempurnanya pendengarannya. Alhamdulillah, inilah ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan setiap nama-nama Allah yang maha indah mengandung sifat-sifat yang maha sempurna. Itulah sebabnya disebut nama-nama Allah itu dengan Al-Husna, maha indah, karena mengandung sifat-sifat yang maha tinggi. Taib. Yang keempat, an yuthbital asma'a lillahi was-sifatil lati fiha lakin yaj'aluha dalatan 'ala tamtsil. Orang yang menetapkan nama-nama Allah serta sifat yang dikandungnya tapi diartikan dalam makna yang seperti makhluk, menyerupakannya dengan makhluk. Ini jelas menyeleweng. Orang-orang yang mengatakan Allah memiliki pendengaran seperti pendengaran kita, penglihatan seperti penglihatan kita, ini juga sudah kita bantah. Ya, ini sangat-sangat buruk dan rusak dan sangat tidak sesuai dengan akal. Karena sudah pernah kita bahas sifat-sifat yang ada di kalangan makhluk, baik itu sifat makna atau sifat yang nampak, itu bisa beda-beda hakikatnya. Kalau kita bilang manusia punya mata, ya, ayam juga punya mata.
nyamuk juga punya mata. Matanya berbeda-beda. Sesuai dengan keadaan manusia, seperti ini model matanya. Ada lagi yang punya cuma satu mata saja. Ada lagi yang matanya letaknya di samping. Berbeda-beda. Padahal semua namanya mata. Ya, penglihatan atau pendengaran bisa beda-beda bentuknya. Sama dengan kalau kita katakan tangan, kaki, berbeda-beda bentuknya. Padahal sama-sama namanya tangan, sama-sama namanya kaki. Kalau ini bisa berbeda pada diri makhluk dengan makhluk yang lain, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada suatu pun yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi menyerupakan Allah dengan makhluk, menetapkan sifat-sifat Allah dikatakan serupa dengan makhluk, ini termasuk al-ilhad. Al-ilhad, penyimpangan dalam memahami nama-nama Allah. Yang kelima, an yankulaha ilal ma'budati au yashtaqqa asma'an minha lil ma'budati. Mengambil nama-nama itu untuk dijadikan nama-nama sembahan selain Allah. Baik itu menamakan sembahan-sembahannya secara langsung seperti nama Allah atau mengambil darinya. Dicontohkan oleh para ulama di sini salah satu penafsiran dari dua penafsiran tentang maknanya Al-Lata wal Uzza wal Manat. Itu ada sebagian penafsiran yang mengatakan Al-Lat itu diambil dari nama Allah Al-Ilah, Al-Ilahu. Al-Uzza diambil dari nama Allah Al-Aziz. Dan Manat diambil dari nama Allah Al-Mannan. Ini jelas penyelewengan. Tidak boleh kita mengambil nama-nama seperti ini kemudian dijadikan sebagai sembahan selain Allah. Jelas penyimpangannya ini sudah sangat parah. Ya, sedangkan kita ketahui saja sebagian dari nama-nama Allah itu tidak boleh kita sebut untuk makhluk. Misalnya kalau ada makhluk yang dinamakan Allah, tidak boleh, ini hukumnya haram. Makanya disinilah kita berhati-hati. Misalnya kita memanggil seorang Abdurrahman, kita singkat dengan Rahman, tidak boleh. Ini nama yang khusus bagi Allah. Ya, ada nama-nama yang itu adalah milik Allah, bisa diperuntukkan kepada makhluk dengan syarat-syarat. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau tanpa alif lam, ya, sebagaimana Allah sendiri yang menyebutkan misalnya tentang Rasulullah SAW, bil mu'minina raufur rahim. Ar-Rauf dan Ar-Rahim adalah nama Allah. Tapi Rasul dikatakan dia memiliki rauf, yakni penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Karena maknanya di sini tentu sesuai dengan makhluk, kayak sayangnya terbatas, penyantunnya terbatas. Kalau untuk Allah Ar-Rauf Ar-Rahim ini tentu Maha penyantun dan Maha penyayang. Yang seperti ini boleh diperuntukkan untuk makhluk tanpa alif dan lam menurut sebagian dari para ulama. Ya. Ini diperbolehkan. Contohnya misalnya disebut Raja Al-Malik. Misalnya Al-Malik Fahad, Al-Malik Salman dan seterusnya. Raja Salman atau Raja Fahad disebut dengan Al-Malik. Padahal Al-Malik adalah nama Allah. Al-Malikul Quddus As-Salam. Ini karena makna untuk makhluk diartikan sesuai dengan makhluk. Adapun makna untuk Allah harus kita artikan sesuai dengan kemahaagungan dan kemahasempurnaan Allah. Makanya tadi sebagian ulama mengatakan boleh tanpa alif lam, ada juga yang mengatakan kalaupun pakai alif lam diperbolehkan, tapi tidak boleh kita meyakini makna seperti makna yang terkandung dalam nama-nama Allah. Ala kulli hal, ini untuk kehati-hatian lebih baik kita hindari yang seperti ini. Ya, apalagi nama-nama yang tentu tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi Ar-Rahman, Al-Khaliq misalnya, ya, Ar-Rabb dengan alif dan lam. Ini hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita menamakan makhluk dengannya. Baik, itulah 5 yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, 5 dari nama-nama Allah penyimpangan dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua.
Saya cukupkan, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada waktu kalau yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada yang bertanya, ini saya ada pertanyaan di sini. Saya diajak pacaran dengan mantan saya, Masya Allah. Tapi saya tolak, alhamdulillah. Karena saya takut. Tapi saya lihat dia sama orang yang saya tahu keburukannya. Rasanya emosi, Masya Allah. Bagaimana amalan apa yang saya lakukan agar istiqomah? Ya, rasa takut yang antum miliki itu baik. Dan rasa takut seperti ini insya Allah yang akan menyelamatkan kita dari perbuatan maksiat. Ya, tapi kemudian ketika melihat dia sama orang lain kita merasa emosi. Wah, ini tidak benar. Kita harus hindarkan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwasanya ini adalah jalan-jalan syaitan untuk menjerumuskan kita. Kalau sekedar kita mengetahui dia jalan sama orang yang tidak baik misalnya, kalau perlu kita menyampaikan nasihat, tidak perlu kita yang menyampaikannya. Bisa dengan teman kita beritahu supaya disampaikan kepadanya tentang keburukan ini, dan asalnya dia harus dinasihati untuk menjauhi perbuatan yang mendekati zina seperti pacaran seperti ini, yang tentu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita lakukan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dalam kebaikan, dihindarkan dari segala keburukan. Apalagi perkara-perkara yang membawa kepada perbuatan dosa besar seperti zina, ya, ini kita harus hindari. Insya Allah dengan sebab seperti ini kita akan selalu dijaga oleh Allah. Bagaimana cara menyikapi orang yang mengatakan Allah tidak bertempat di mana-mana? Jika dikasih tahu Allah di atas arsy, orang tersebut mengatakan jika Allah di atas arsy berarti sama dengan makhluk. Ini kebodohan. Ini kebodohan namanya. Sementara kalau dia mengatakan Allah itu di mana-mana, apakah tidak sama dengan makhluk? Jadi kita mengatakan, jadi ada lafaz-lafaz yang mujmal. Contoh masalah tempat dan arah. Ini diingatkan oleh sebagian dari para ulama. Contoh seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala di muqaddimah kitab Al-Ulu lil Aliyul Ghaffar, tulisannya Imam Adz-Dzahabi yang beliau tahqiq. Itu diingatkan ada lafaz mujmal, itu tidak boleh kita nafikan, tidak boleh kita tetapkan. Contoh kata-kata tempat. Tempat ini mujmal. Apa maksudnya tempat? Kalau tempat itu adalah makhluk yang berarti Allah diliputi makhluk, jelas ini makna batil. Tapi kalau tempat itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, maka itu makna yang benar, tapi bersamaan dengan itu lebih baik kita cukup menyebutkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Artinya istiwa adalah al-ulu wal irtifa, tinggi di atas arsy-nya. Cukup. Kita tidak boleh melampaui apa yang Allah bahas. Mereka yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak punya tempat, apa dalilnya? Kan ini cuma perkataan dari akal semata-mata. Kalau di hadapan Allah dia menghadap, dia mengatakan, ya Allah kenapa kamu mengatakan aku tidak punya tempat? Apa yang dia akan jawab? Kan tidak boleh seperti ini. Kita hanya menetapkan, membicarakan tentang Allah sesuai dengan apa yang Allah katakan tentang dirinya. Yang jelas kita yakini kalau itu adalah makhluk, berarti Allah diliputi makhluk, tidak boleh kita nafikan. Ya. Dan yang terbaik adalah kita menggunakan lafaz-lafaz syar'i yang dengan itu kita selamat. Kita akan menghadap Allah, kita mengatakan engkau yang mengatakan tentang dirimu seperti ini, maka saya tetapkan apa adanya. Selamat kita nantinya. Nah, orang-orang seperti ini tidak paham agama, jadi tidak perlu dihiraukan ucapannya. Kalau seandainya mereka mengetahui tentang konsekuensi ucapan yang sangat buruk ini, niscaya mereka tidak akan mengatakan atau berani berkata tentang Allah tanpa ilmu. Apakah jual beli yang mencari keuntungan namun kedua pihak sudah setuju termasuk riba? Masya Allah.
Jual beli yang mencari keuntungan, namun kedua pihak. Emang ada jual beli yang tidak cari untung? Masya Allah, ini namanya jual beli dermawan. Semua jual beli mencari keuntungan. Biar keuntungannya besar, ya. Selama kedua-duanya sudah tawar-menawar, kemudian itu selesai sudah. Biar keuntungannya besar. Justru namanya jual beli itu adalah memang mencari keuntungan. Makanya kenapa utang piutang itu tidak menjadi riba? Karena dia memang ditujukan bukan mencari keuntungan tapi menolong. Makanya semua yang mendatangkan manfaat, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Pinjaman yang mendatangkan kelebihan maka itu adalah riba. Nah. Amin. Ana mau bertanya, apakah Asmaul Husna yang di Al-Quran itu hadisnya sahih di cover Al-Quran? Hadisnya tidak sahih. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disepakati oleh para ulama kelemahannya yang di cover-cover Al-Quran terjemahan yang zaman dahulu itu ya. Disepakati kelemahannya. Itu hadisnya disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, tambahan penyebutan rincian Asmaul Husna ini disepakati para ulama, rawi-rawinya sangat bermasalah riwayatnya, sangat parah kelemahannya. Tidak boleh. Makanya para ulama itu mengumpulkan dari Al-Quran dan hadits-hadits yang sahih, ya, dengan memilih yang ada dalilnya baru mereka tetapkan. Contoh seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di kitab Al-Qawaidul Muthla, atau Syekh Abdul Razak di kitab Fikih Asmaul Husna. Dan para ulama yang terdahulu juga melakukan seperti itu, seperti penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Mereka tidak mengambil hadis tadi karena disepakati kelemahannya. Bagaimana hukumnya memberi nama anak dengan sebutan Khalik di belakang namanya? Khalik tidak pantas ini. Pencipta namanya itu ya. Jangan melakukan sesuatu yang mendatangkan resiko. Apalagi kita yang sudah paham, jangan bikin nama yang aneh-aneh. Ya, ini tidak dibenarkan. Kadang-kadang sebagian orang ingin mengambil nama dari Al-Quran tapi tidak benar nama tersebut. Bahkan tidak mengandung arti. Ada yang menamakan anaknya Mathaluhum karena dari Al-Quran. Perumpamaan mereka. Masya Allah. Hanya karena dari Al-Quran saja. Tidak mesti. Bagaimana nanti kalau dari Al-Quran disebutkan juga nama Iblis atau Fir'aun. Dalam Al-Quran disebutkan. Ya, ada juga yang mengatakan Tony, katanya minasyaitoni dari Al-Quran juga. Ya, padahal tidak benar itu jelas. Lebih mendahulukan membayar utang atau membantu biaya orang tua untuk kebutuhan sehari-hari. Utang itu kan ada waktu jatuh temponya. Kebutuhan orang tua sehari-hari, apakah dia benar-benar tidak mampu atau dia mampu tapi kita bantu. Kalau utang sudah jatuh temponya maka dahulukan bayar utang. Ya, adapun kebutuhan orang tua sehari-hari kita bantu juga dengan kita keluarkan dari kebutuhan kita sehari-hari. Setelah selesai utang kita terlunaskan, insya Allah kita bantu lebih besar lagi insya Allah. Nah, karena utang itu perkara yang kita ketahui didahulukan dalam agama Islam, ya, sampai sebelum bagi warisan juga ditunaikan dulu utang, sebelum wasiat juga seperti itu. Nah, ada yang lain silakan. Ya, kalau begitu kita cukupkan kajian kita. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.